Apa? Ini Karomi tahu. Harus sekarang bentar Pak. Ya. Bentar nggak apa-apa. Saya pakai baju lagi nih. Bagus sampai aja. Siapa sih namanya? Apa? Dia bilang kamu langsung dapat ini ya, baju Bola. Ya. Oke ya, besok ya. Weh. Serius nih. Pasti ada yang nanya deh, Bang, tumben kan pakai kaos gitu. Di Konoha pasti yang Lah kemana suruh ngecek kodam? Komen suruh ngecek kodam. Bang, kodam saya apa? Ya kemana gue tahu men gue. Terus saya cuma ngomong gini, Musrik, udah jangan mikirin gituan. Iya. Hah? Kodam itu depannya K, Pak. Kodam tuh pakai Q. Kodam itu yang di Tanah Kusir tuh. Kalau pakai K itu. Jadi saya kalau kekayaan saya. Oh, Swiss Itali Sabtu. Besok ya Swiss Itali. Oh, usut aksi. Oh, berarti ntar malam libur nih. Libur lah. Belanda itu gimana itu, Mas? Iya. Sebentar. Kita siapin minum dulu. Kemarin sudah itu tuh Pak. Sebentar. Wah, ada kucing. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TikToknya Khalid Support 14. Ya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, dimudahkan dalam banyak hal. Oke. Kali ini seperti biasa di jam 12.30 Khalid Sport 14 live. Seperti biasa akan membahas seputar sepak bola. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menanyakan kabar kalian semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Dan mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Dan gimana kegiatan hari ini? Mudah-mudahan dimudahkan dalam banyak hal. Oke, kita lanjut ya. Salam silaturahim, salam Khalid Sport. Oke. Nah, alhamdulillah kali ini kita akan membahas Euro, seputaran Euro, masih seputaran Euro. Tadinya membahas Copa karena Copa baru selesai besok untuk yang match kedua dalam grup. Jadi kita ngebahas untuk yang ini dulu, Euro dulu yang sudah memasuki babak knockout atau babak 16 round 16, oke? Itu apa bunyi gini? Bisa ada yang bawa. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, silakan kalian ambil snacknya, ambil minum, ambil bikin kopi, sambil ngopi, sambil istirahat. Dan tepat di jam 12.30 kita langsung live, oke? Dan mudah-mudahan kalian tetap sehat, yang aktivitas, yang bekerja, kerjaannya dimudahkan, yang cari nafkah, dimudahkan dalam mencari nafkah. Yang muslim, selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Dan bagi non-muslim,
selamat beristirahat dan semoga selalu dimudahkan banyak hal. Oke, lanjut kita bahas ke round 16 Euro 2024 Jerman. Oke. Nah, setelah pertandingan semalam sudah selesai semuanya di match ketiga di setiap grupnya, saya akan membahas pertandingan-pertandingan semuanya dari pertama sampai yang match ketiga ya. Kemarin sudah sempat saya bahas di matchnya, tapi saya akan membahas lagi hasil pertandingan dari match pertama di round ketiga ini sampai dengan terakhir, oke? Dari grup A sampai dengan grup F. Oke. Saya akan membacakan pertandingan-pertandingannya ya. Oke. Sebentar. Siap. Nah, ini dia. Nah, ini di tanggal 24 ada Swiss versus Jerman skornya 1 sama, ada Scotland Hungaria skornya 1-0 untuk Hungaria, Albania Spanyol 1-0 Spanyol, Kroasia Italia 1 sama, Prancis Polandia 1 sama, Netherlands versus Austria 3-2, Denmark 0-0, England Slovenia 0-0, Slovakia Romania 1 sama, Ukraina Belgium 0-0, dan Georgia versus Portugal mengakui keunggulan Georgia 2-0 dan Ceko Turki 2-1 untuk Turki, dan itu semuanya diselesaikan tadi malam antara Georgia Portugal, Slovakia Romania, Ukraina Belgium, Ceko maupun dengan Turkinya. Oke? Kita bahas satu persatu untuk round ke-16. Kita cek dulu table tab di grupnya. Oke? Sebentar. Sip. Untuk di table grup yang jelas-jelas Jermani versus Jermani menjuarai grup A sebagai tuan rumah, dia juga juara grup A dan melaju ke babak berikutnya dengan poin 7, disusul dengan Swiss 5, Hungaria yang berharap untuk menjadi 3 tim atau apa ya, 3 terbaik dari satu negara, satu grup A, B, C dan lain-lain, dia harus mengakui tidak bisa lolos. Skotlandia di 4, dan di grup B ada Spanyol, ada Italia. Spanyol dengan nggak pernah terkalahkannya, dia poinnya 9 dan Italia poinnya 4. Untuk Kroasia dan Albania ini adalah rekor yang buruk juga buat Kroasia karena Kroasia tidak menang satupun, jadi dia harus menduduki posisi peringkat 3. Bentar, saya pakai ini dulu. Wah, habis itu ya Pak. Dan di grup C ada England, Denmark, Slovenia, Serbia. Yang notabene-nya England sudah memastikan lolos di peringkat pertama, disusul dengan Denmark, dan di peringkat 3 terbaik ada Slovenia masuk di peringkat 3 terbaik dan lolos ke babak berikutnya. Oke. Nah, lanjut lagi kita ke grup D. Grup D yang penuh dramatik ya di akhir-akhir pertandingan di match yang ketiga. Yang di match pertama dan kedua masih dipimpin oleh Belanda dan Prancis, dan ternyata di match yang ketiga harus mengakui keunggulannya Austria, dan Austria di peringkat pertama disusul dengan Prancis, dan di 3 terbaik ada Belanda lolos dengan raihan poin 4. Oke. Kita lanjut ke grup E. Grup E yang baru saja menyelesaikannya tadi malam atau dini hari tadi malam sekitar jam 11, yaitu Romania tanpa mengurangi rasa hormat untuk tim-tim lain. Ini adalah dimana grup E ini adalah grup yang paling ajib, paling gokil, paling keren, dan menurut saya ini adalah grup Euro yang notabene itu ya benar-benar asik gitu. Karena di semua pertandingan dari pertama sampai 3 itu ada yang saling mengalahkan dan terakhir seri. Untuk Romania poinnya 4 karena dia menang selisih gol yang awal lawan Ukraina 3, dia yang lolos di peringkat juara grup. Dan kedua disusul dengan Belgium. Meskipun Romania sempat kalah oleh Belgium 2, tapi tetap Belgium di peringkat kedua karena kalah selisih gol oleh
Romania. Dan peringkat 3 terbaik Slovakia. Slovakia akhirnya menjadikan tim yang lolos di 3 terbaik juga. Nah, Ukraina harus pulang lebih awal. Jadi walaupun poinnya 4, dia kalah juga selisih gol karena di awal pertandingan lawan Romania kalahnya 3-0. Oke, dan di grup F yang grup yang paling seru, paling paling menonjol juga untuk netizen, bukan untuk timnya ya, untuk grupnya, tapi untuk netizen. Kalau untuk grupnya ya grup E itu. Portugal di peringkat pertama dengan 6 poin, disusul dengan Turki. Georgia tanpa ada perlawanan khusus mungkin ya, memenangkan pertandingan atas Portugal 2-0, dan Ceko tidak lolos dengan poin 1. Nah, di sini pertandingan semalam itu membuktikan ini pembedaannya sang legend Cristiano Ronaldo menurut saya pribadi ya. Kurang tahu kalau menurut yang di luar. Jadi ada banyak yang bertanya tentang kemarin ya, terutama kemarin juga ada yang bertanya, Bang, kalau untuk GOAT dan untuk Messi dan Ronaldo, menurut Abang mana yang paling bagus? Semuanya bagus. Bahkan bukan bagus lagi, memang dia pemain dunia dan sudah mendapatkan Ballon d'Or gitu kan. Dia sudah memenangkan banyak trofi gitu. Meskipun trofinya Messi ada di Piala Dunia juga pernah mendapatkannya. Tapi gini, kalau melihat dari permainan semalam ya, Ronaldo itu diganti di menit 65-an lah. 60 sampai 65-an. Itu saya melihat legend itu yang kayak kurang dihargai banget gitu. Padahal ya, mohon maaf, saya yakin kalian sebelum ada Ronaldo, Portugal ini meskipun dihuni dengan Luis Figo-nya, Sergio Conceição, ada Pauletanya, ada banyak ya. Tapi setelah ada Ronaldo lah baru dikenal banyak orang namanya Portugal di sepak bola, terutama di setiap event-event seperti Euro maupun Piala Dunianya seperti itu. Dan ternyata di sini semalam itu Ronaldo beberapa kali minta bola, saya nggak ngerti kenapa sampai seperti ini gitu loh. Padahal di laga sebelumnya Ronaldo mencerminkan legend yang sangat luar biasa. Bisa saja dia mencetak gol tapi diberikan bola itu ke Bruno Fernandes. Itu sih. Dan ini kabar yang menarik, kabar yang terhangat, kabar yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa mengikuti jejaknya Georgia. Georgia ini adalah tim pertama kali. Nah, banyak orang bilang bagian kiri berat. Ya betul. Nanti kita bahas. Ini belum masuk ke knockout untuk Mas TTD ya. Waduh. Nanti banyak orang bilang bagian kiri berat, padahal di kanan ada kuda hitam Austria yang bisa memberi kejutan. Betul sekali. Nanti kita akan bahas. Oke. Ini saya bahas di grupnya dulu. Dan untuk Georgia sendiri adalah tim di mana baru pertama kali ikut Euro dan langsung masuk ke 16 round. Babak ke-16 ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan timnas Indonesia kita bisa mengikuti jejak Georgia yang notabene ya dikenal sepak bolanya aja belum sangat terkenal. Waktu itu sempat saya mau bahas negara ini, tapi berhubung sudah mulai jadi belum sempat kebahas. Nanti akan kita bahas ya Georgia. Kebetulan Georgia ini adalah lolos dari peringkat 3 terbaik ya, menyingkirkan Hungaria gitu. Kenapa saya bilang menyingkirkan Hungaria? Karena Hungaria kalah poin dengan Georgia ini. Akhirnya Georgia lah yang masuk ke babak round selanjutnya. Oke, itu tadi semua sudah saya bacakan dari peringkat A sampai dengan peringkat F dan hasil-hasil pertandingan di match ketiga yang seru, yang luar biasa gitu. Oke, saya akan membacakan babak knockout, tapi sebelum itu saya ingin memberikan tahu info untuk top score. Oke, top score. Sebentar. Oke, untuk top skor tambahan gol yang dilekaskan oleh George Mikotic itu adalah 1 dan dia menduduki peringkat pertama dengan top skor dan 3 gitu.
Untuk yang peringkat kedua sampai dengan peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi tetap dihitung peringkat kedua, itu golnya masing-masing 2 oleh Gakpo, oleh Ivan Scrans, Jamal Musiala, Nicolas Forsberg, dan Razvan Marin. Oke, dan untuk assist terbanyak masih dipegang oleh Dennis Mann dengan tambahan 1 assist oleh Koksu, pemain Turki. Dia menduduki peringkat 1 juga bersamaan dengan Remo Freuler. Sisanya peringkat 1 semuanya. Peringkat 2 semuanya dengan assist 1. Oke, gitu. Dan untuk red card ini yang seru. Ya, betul sekali. Dan untuk untuk red card akhirnya Ryan Pertis, pemain Skotlandia, ada temennya pemain Ceko, Antonio Barak dan Thomas Corey. Jadi dia pernah kartu merah semalam. Oke. Itu tadi deretan gol, assist, dan deretan yellow card maupun dengan red cardnya. Oke, kita bahas saatnya kita masuk ke round 16 dan ini pembahasannya. Oke, kita cek knockout. Oke, ini dia, kita bahas dulu. Mudah-mudahan kalian senang dengan pembahasan ini. Oke. Belanda versus Portugal. Wah, seru nih kayaknya. Oke. Kita masuk ke round pertama di bagan yang ke kiri dulu. Bagan kiri ya. Kalau dari saya ini kiri. Jadi dia madepnya ke tempat saya tapi ke kiri ya. Kiri dulu ada Spanyol. Tim-tim besar saya bacakan: Spanyol, Portugal, Jerman, Prancis. Semuanya tim besar kalau udah masuk 16 Euro, ya kan? Nah, di sini saya akan membahas bagan kiri. Tadi sudah ada komentar dari Mas TTD. Banyak orang bilang bagan kiri berat, padahal di kanan ada kuda hitam Austria yang bisa memberi kejutan. Italia juga tidak boleh santai-santai karena lawan itu Swiss. Ya, betul sekali. Dan Belanda versus Portugal kita nggak tahu. Nanti kita bahas, oke? Dan round 16 di bagan kiri. Spanyol versus Georgia, Jerman versus Denmark, Portugal versus Slovenia ya, benar Slovenia, dan Prancis versus Belgium. Nah, ini yang menurut saya apa ya? Yang menurut saya bagan yang dibilang bagan final yang kepagian gitu. Jadi Spanyol tidak bisa menyepelekan Georgia yang baru pertama kali masuk ke Euro dan masuk ke round 16 dengan spirit yang luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kepercayaan diri yang luar biasa, apalagi strikernya sudah menduduki top skor sementara dengan 3 golnya. Coba bayangin, Spanyol sendiri kemarin partai match yang terakhir agak sedikit kesulitan, meskipun lawan Italia menang, tapi itu golnya bunuh diri gitu dah. Oke, Spanyol itu dari babak grup dia menang 3-3-nya tanpa ada kekalahan dan dia menyapu bersih dari semua tim Euro. Hanya dia yang bisa mencetak 9 poin gitu, 3 kali kemenangan. Nah, di sini yang jadi modal pentingnya jangan pernah meremehkan Georgia, itu aja sih gitu kan. Untuk Euro tahun ini apakah Spanyol akan masuk ke pundi-pundi piala tambahan lagi di negaranya, atau Georgia bisa memberikan kejutan yang luar biasa, bisa mengalahkan Spanyol, karena Portugal pun semalam kalah 2-0 gitu. Prediksi Italia versus Swiss Bang. Oke, nanti kita akan ulas, oke? Sebentar ya. Dan kita lanjut ke Jerman dan Denmark. Jerman versus Denmark. Nah, Denmark itu tim yang dibilang inkonsisten ya. Dalam artian tuh kemarin itu untuk lolos grup itu dia bisa terlihat waktu dilawan Inggris sebenarnya bisa menahan imbang 1-1. Tapi ada tapinya, karena kalau melihat kemarin lawan Inggrisnya agak kurang. Karena saya nonton ya, ini menurut pandangan saya tidak ngerti Southgate ini maunya itu dia mau menurunkan siapa, kayak agak kebingungan gitu. Padahal banyak sebelum Euro mulai Inggris itu digadang-gadang calon kuat juara juga gitu. Tapi kalau melihat dari kena grup kemarin itu dia
untuk menang aja agak sulit tuh, bener-bener sulit, sangat sulit. Banyak yang bilang sih, apakah ada Ken ya bang? Waduh, wah kita kurang tahu ya, karena Ken sendiri pas waktu Bayern Munchen masuk, maaf nggak juara Bayern Munchen ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan, tapi Ken sendiri aja mampu mencetak gol terus kan gitu. Itu yang dari Denmark waktu pas Inggris kemarin. Nah Denmark sendiri adalah tim yang sangat kuat meskipun masih digawangi oleh anaknya mantan legend kipernya Michael, tapi menurut saya ini adalah Denmark yang beberapa tahun kuat karena Piala Dunia Euro itu sangat kuat kemarin gitu. Dan keuntungan terbesar Jerman adalah dia tuan rumah. Dia lolos dengan tidak terkalahkan juga, tapi ada tapinya. Waktu lawan Swiss nggak tahu itu apa memang ada perubahan taktik. Kalau menurut saya perubahan taktiknya nggak signifikan, tapi itu kok bisa ini ya, seri gitulah. Nah ini yang bisa menjadi acuan untuk tim-tim lain meskipun lawan tuan rumah seperti Swiss kemarin gitu. Jerman Denmark ini ya agak pantang dilewatkan juga karena akan bagus dan menarik juga gitu kan. Apalagi di situ ada anak muda yang sudah mencetak gol, yaitu 2 Musiala gitu. Jerman Denmark. Nah, itu prediksinya mungkin kalau Jerman Denmark sih menang 2-0 enggak. Kalau untuk Spanyol 2-1 mungkin ya gitu kan. Itu untuk tim-tim kuat ini aja sih. Nah, kita bahas yang selanjutnya yaitu Portugal versus Slovenia. Slovenia meskipun lolos dengan tim yang dibilang peringkat 3 terbaik, tapi tidak bisa diremehkan dengan mudah karena sudah kita tonton semalam Portugal dengan skuad yang penuh itu bisa kalah versus lawan Georgia. Jadi di sini Euro ini susah banget ditebak, dan tim-tim besar juga, tim-tim unggulan gak bisa menyepelekan tim-tim yang baru bermain ataupun yang dibilang mediocre atau tim kuda hitam gitu. Portugal yang masih dikaptenin oleh sang legend Cristiano Ronaldo, meskipun menurut saya sendiri untuk support di bolanya dia aja agak sulit itu. Beberapa kali saya pas melihat itu agak miris gitu ya, minta bola jarang dikasih terus. Itu yang membuat agak sulit nggak tahu berkembangnya, karena meskipun sudah ditarik semalam di menit 65 sama aja gitu loh. Malah justru bagusan waktu masih ada Ronaldo menurut saya ya. Ronaldo itu sendiri membuka beberapa kali peluang karena back-backnya itu ketarik dengan Ronaldo gitu. Dan Slovenia sendiri nggak banyak yang perlu dibahas sebenarnya, tapi dengan lolosnya Slovenia itu menjadikan tim-tim kuda hitam lainnya harus benar-benar spirit kayak Georgia, kayak Slovenia dan lain-lain gitu. Itu udah sangat gokil banget. Di grup ya dibilang harusnya nggak lolos, tapi memang pas pertandingan yang pernah dijalaninnya bisa membawa kemenangan yang luar biasa buat tim-tim yang kuat. Tapi lagi-lagi tim kuda hitam atau tim mediocre itu negara kalau sudah Euro udah deh spiritnya kuat banget. Gokil lah pokoknya kalau nonton tuh. Kita bahas partai yang menurut saya dibilang big match sih enggak, tapi memang wajib diwaspadai, yaitu Prancis dan Belgia gitu. Prancis versus Belgia dengan kekuatan penuhnya masih dikaptenin oleh De Bruyne. Ini adalah dibilang masa kemasan juga bukan. Masa kemasan harusnya yang waktu masih ada Eden Hazard dan lain-lain, tapi tidak tutup kemungkinan pergerakan sengita Doku itu bisa membawa bencana besar buat Prancis. Jadi jangan anggap sepele Prancis, mungkin walaupun pernah juara, tapi Prancis nggak bisa mencepelekan Belgia yang luar biasa. Dari harusnya mungkin banyak yang pengamat bola agak lolosnya sedikit karena waktu kalah lawan Slovakia, tapi dia bisa bangkit dengan mengalahkan Romania loh. Gokil nggak tuh? Dan Prancis sendiri peringkat di grupnya Prancis sendiri ya peringkat 2 ya udah bagus lah, karena main aman sih menurut saya. Pas terakhir tuh pas 1-1 main aman karena udah Austria
ya udah pasti lolosan juga gitu, udah lolos peringkat yang pertama gitu. Malah saya pikir ya itu dia Prancis sama Belanda yang lolos kan, tapi Austria tiba-tiba pas dengan perkasaan yang luar biasa di partai pertandingan yang terakhir dia bisa menangnya nggak main-main loh, 3-2 bisa golin gawang Belanda 3-2, bayangin gila, kurang gimana coba. Oke. Nah kalau untuk apa ya, untuk dibilang prediksinya ya menurut saya sih serunya sih penalti nih. Tos-tosan, sudden death gitu kan. Nah kita itu tadi yang bagian yang kiri itu sudah saya bahas semua. Yang bagian kiri ada mungkin sebelum saya pindah ke bagian yang kanan, mungkin ada pertanyaan dari yang bagian kiri atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan saya kasih waktu 10 ya kalau mau bertanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang pengen kasih masukan, prediksi boleh, nanti kita akan bahas prediksi. Misalnya contoh prediksinya dari Al Guntoki nih 2-1 buat ini Prancis, boleh nanti saya sebutin. Oke, sebelum masuk ke bagian kanan, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah menyempatkan waktunya untuk menonton live-nya Khalid Sport 14 bahas sepak bola, dan terima kasih banyak yang sudah follow, sudah menyukai video-video dari Khalid Sport 14, dan terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sebesar-besarnya tanpa terkecuali. Oke. Langsung kita masuk ke bagian yang kanan. Nah, bagian kanan ini adalah Romania, ada Belanda, Austria, Turki, Inggris, dan Slovakia, Swiss, maupun ada Italia. Di sini kita bahas Romania dan Belanda dulu. Setelah absen beberapa tahun Euro, Romania akhirnya bisa masuk lagi dan tanpa disadari bisa masuk ke babak round selanjutnya. Babak 16 gitu kan. Babak 16 besar ini. Nah, Romania ini adalah juara di grup E, dan kebetulan di sini dia melawan dari Netherlands yang jelas dia lolos karena peringkat 3 terbaik. Ya. Di partai penentuan Belanda kalah 3-2 oleh Austria. Untuk kan juara sendiri di bagian kanan tidak bisa kita bilang kalau tim yang agak kuat itu bisa lolos dengan mudah. Tidak, karena apa? Karena di sini ada Austria yang tadi, ya betul tadi yang ada Swiss, Mas tadi bilang katanya ada tim kuda hitam yang nggak bisa dianggap sepele, betul. Nah di sini ada Romania versus Belanda, ada Austria versus Turki. Austria lolos dengan juara grup karena mengalahkan Belanda 3-2, dan ada Turki. Ada Inggris versus Slovakia. Inggris nggak bisa main-main lagi karena Slovakia juga sangat bagus. Dan terakhir ada pertandingan Swiss versus Italia. Nah di sini Italia tidak bisa menganggap remeh Swiss karena Swiss sendiri bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit di partai akhir lawan Jerman. Oke. Turki dia bilang ada tim yang naik turun tapi dia masuk ke round 16. Slovakia. Nah di sini tim-tim seperti mungkin banyak yang nggak diunggulin ya, Rumania, Austria, Turki, Slovakia, Swiss, tapi jangan dianggap sepele. Kesalahan sedikit aja bisa membuat fatal, bahkan bisa memulangkan negara yang besar itu sendiri. Itu contoh kecilnya kemarin kita sudah lihat yang Austria melawan Belanda. Harusnya Belanda yang masih peringkat 1 itu dia di match ke-1 dan kedua masih peringkat 1, bawahnya Prancis, dan match yang ketiga ternyata kalah dengan Austria dan harus mengakui ke Austria untuk mengambil alih puncak klasemen grup gitu. Oke. Nah, di sini ya mudah-mudahan kalian sudah paham semuanya dengan apa yang pembahasannya. Semoga apa yang bisa menjadikan Khalid Sport 14 maju ini yaitu kalian. Terima kasih banyak.
Dan semoga kalian juga suka dengan video-video Khalid Sport 14 dan live-nya Khalid Sport 14 di hari Senin sampai dengan Jumat jam 12.30. Kecuali Jumat, kalau Jumat agak sedikit telat karena sholat Jumat dulu kita, oke? Bagi yang muslim. Mungkin besok saya akan ngebahas Copa America yang besok kayaknya partai match terakhir di grupnya Brazil itu di yang match kedua. Nah, berikut adalah jadwalnya. Saya parfum bakal juga Mas Hari, jadi mesti pakai mesti. Oke. Nah, berikut adalah jadwal pertandingan. Jadwal pertandingan antara Swiss dan Italia. Swiss dan Italia akan bermain di Saturday di jam 11 gitu. Malam dong. Ya, itulah. Kalau dilihat dari permainan Slovakia kemarin, dibilang yang sangat mengesankan ya memang benar-benar waktu lawan Belgium itu mengesankan juga, dan dia bisa mendapatkan 4 poin juga luar biasa di grupnya itu. Itu sih Mas. Ya Inggris kalau tidak ada perubahan mungkin bisa kalah juga. Benar. Betul. Tapi Pak, kita lihat nanti apakah memang ini adalah taktik dari Southgate untuk menyembunyikan kartu asnya Lamer, si Lamer. Atau bisa jadi yang lain tidak disengaja tidak dimainkan agar taktiknya nggak diintip. Oke, nah ini jadwal pertandingan, tolong dicatat baik-baik ya, mudah-mudahan ingat semua ya. Di round 16 ini Swiss versus Italia akan main di hari Sabtu atau Saturday di jam 11, dan tuan rumah Jerman versus Denmark di Sunday jam 2 dini hari. England Slovakia di Sunday jam 11, Spanyol Georgia Monday jam 2, Prancis Belgium yang banyak dinantikan juga itu jam 11 di Monday, dan Tuesday ada Portugal Slovenia, ada Romania versus Netherlands di Tuesday juga, dan Wednesday-nya jam 2-nya partai akhirnya itu Austria Turki. Nah, di sini perdelapan final yang menarik nanti kita pastikan. Kita akan bahas perdelapan final nanti bareng-bareng, oke? Besok insya Allah saya akan membahas Copa America, jadi saksikan. Besok karena Jumat mungkin jam 1 atau jam 13.30 lah kita baru live. Simak juga, pastikan atensi Anda atau pertanyaan-pertanyaan Anda sudah disiapkan untuk besok Copa Amerikanya. Sekali lagi ya, Swiss Italia, Jerman Denmark, England Slovakia, Spanyol Georgia, Prancis Belgium, Portugal Slovenia, Romania Belanda, Austria Turki. Oke. Insya Allah saya akan mengundang salah satu fansnya Jerman, mungkin besok atau Senin ya. Kita akan bahas bareng-bareng. Kebetulan beliau adalah fansnya Jerman, sudah sejak zamannya Gerd Müller. Mungkin nanti juga kalau Belanda kalah aja kali kita undang, kalau menang jangan. Itu juga ada fansnya dari zamannya Gullit kali gitu. Oke, itu terima kasih banyak yang sudah hadir, sudah nonton ini Khalid Sport 14. Dan kalau ketemu saya disapa, kita ngopi bareng ngomongin bola, oke? Siap, itu aja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan suka dengan video-video Khalid Sport 14 dengan live-nya Khalid Sport 14, dan jangan lupa ditinggalkan di kolom komentar maupun silakan di follow, karena tanpa kalian semua Khalid Sport 14 tak akan sampai saat ini, oke? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam Khalid Sport. Ciao, Khalid Sport undur diri dulu.